Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, pesawat luar angkasa Goku melesat menuju ke planet Namek. Sementara itu, para Zivector lainnya telah sampai di planet dari Raja Kaio, dan mereka pun segera memulai pelatihan. Di planet Namek, kita akan diperlihatkan Krillin dan juga Dende yang bergegas menuju ke tempat dari Saikoro untuk menyelamatkan bola Dragon Ball yang berada di sana. Sementara itu, Vegeta dan juga Zarbon sedang melangsungkan pertarungan yang sangat sengit demi menghabisi antara satu sama lain. Namun di sini Zarbon yang telah terhajar oleh Vegeta, dia pun mengatakan kalau sebenarnya dia masih menyembunyikan kekuatan terbesarnya. Zarbon pun segera menunjukkan kekuatan rahasianya tersebut yang membuat tubuhnya menjadi seperti monster. Zarbon yang telah berubah wujud, dia pun mulai menyerang Vegeta. Dengan kekuatannya yang kali ini Vegeta berhasil dibuat tak berdaya menghadapi Zarbon. Zarbon benar-benar telah mengungguli kekuatan Vegeta. Dia terus menghajar Vegeta sampai-sampai membuat Vegeta kewalahan menghadapi kekuatan Zarbon yang sangat gila. Vegeta yang sudah bawa belur dihajar oleh Zarbon mencoba untuk memberikan perlawanan kepadanya dengan bertarung sekuat tenaga. Tapi sepertinya usaha yang dilakukan oleh Vegeta tak berhasil. Ekspektasi yang diinginkan oleh Vegeta yaitu bisa mengalahkan Zarbon sia-sia. Zarbon melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Vegeta dan membuatnya menjadi tercebur ke danau dan tak muncul lagi. Zarbon yang melihat kalau Vegeta tak keluar dari dalam permukaan air, dia pun berpikir kalau telah berhasil mengalahkan Vegeta. Zarbon segera meluncur ke tempat dari Frieza untuk melaporkan kepadanya kalau dia telah mengalahkan Vegeta. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau Krillin dan juga Dende telah sampai ke tempat dari Saikoro. Di sana mereka pun langsung disambut oleh Nail, yaitu petarung terkuat dari ras Namekian saat ini. Nail pun segera mempersilahkan Krillin dan juga Dende untuk masuk ke tempat dari Saikoro karena dia telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari Saikoro. Tak lama Krillin dan juga Dende segera masuk ke dalam dari kediaman Saikoro untuk bertemu dengannya. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Vegeta yang masih hidup walaupun telah menerima serangan yang begitu dahsyat dari Zarbon. Tapi Vegeta mengalami luka yang sangat parah dan akhirnya membuatnya menjadi tak sadarkan diri. Kita kembali ke tempat dari Krillin yang saat ini dia sedang dipegang kepalanya oleh Saikoro. Saikoro ternyata ingin melihat sedikit masa lalu dari ingatan Krillin untuk mengecek apa yang telah terjadi sebelumnya.
Setelah Saikoro mengetahui semuanya, dia pun segera memberikan bola Dragon Ball yang berada di atas kepalanya itu kepada Krillin. Krillin benar-benar sangat senang dan dia akan berjanji akan melindungi bola Dragon Ball yang terakhir ini dengan segenap nyawanya. Melihat tekad dari Krillin, Saikoro pun akan membangkitkan kekuatan Krillin yang masih tertidur. Saikoro segera memegang kepala milik Krillin untuk kedua kalinya. Dia pun segera membangkitkan kekuatan tersembunyi milik Krillin. Betapa terkejutnya Krillin ketika kekuatannya dibangkitkan. Dia tak menyangka kalau dia memiliki kekuatan sebesar ini. Setelah kekuatan Krillin dibangkitkan, Krillin berniat untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi milik Gohan juga, agar dia bisa menjadi lebih kuat. Krillin meminta kepada Dende untuk berada di tempat ini karena dia akan pergi kembali ke tempat Bulma dan juga Gohan sendirian. Tanpa basa-basi, dengan menggunakan kekuatan barunya, Krillin langsung meluncur dengan kecepatan penuh. Dende, matte kure. Sugu ni Gohan o tsurete. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan salah satu anak buah dari Frieza. Kita panggil saja namanya Yellow. Yellow menghampiri salah satu desa Namekian yang belum diserang oleh para pasukan Frieza. Tapi sesampainya di sana dia melihat kalau desa tersebut telah porak-poranda. Dia pun menyimpulkan kalau desa itu telah diserang oleh Vegeta. Shin berpindah ke tempat Frieza yang saat ini sedang menunggu informasi dari Zabon. Tak lama, Zabon pun segera datang ke ruangan Frieza dan melaporkan kalau dia telah berhasil mengalahkan Vegeta. Frieza pun bertanya kepada Zabon, apakah kau telah benar-benar membunuh Vegeta? Tapi Zabon menjawab kalau dia tidak memeriksa jasad dari Vegeta. Zabon menyimpulkan walaupun Vegeta masih hidup, dia telah mengalami luka yang sangat parah dan pasti akan mati secara perlahan. Tak lama, Yellow pun datang ke ruangan Frieza dan segera melapor kalau sebelumnya dia telah menemukan sebuah desa di mana desa tersebut telah hancur dan dihancurkan oleh Vegeta. Setelah mendengar kabar itu, Frieza meminta kepada Zabon untuk segera memastikan kalau Vegeta masih hidup dan segera membawanya kemari. Frieza pun juga menyuruh anak buahnya yang lain untuk segera menghubungi planet Frieza dan meminta kepada mereka untuk membawa pasukan Ginyu datang kemari. Zabon pun bertanya kepada Frieza kenapa Frieza harus memanggil pasukan Ginyu datang kemari. Frieza pun menyimpulkan kalau dia memiliki sebuah firasat buruk di mana akan datang satu orang Saiyan ke planet Namek dengan kekuatan yang sangat kuat. Walaupun kekuatannya tak melebihi kekuatan yang ia miliki saat ini, tapi dia akan menjadi musuh yang cukup kuat dan akan cukup merepotkan pasukan Frieza nanti. Dan itulah sebabnya dia memanggil pasukan khusus Ginyu untuk menghadapinya. Setelah mendengarkan perkataan dari Frieza, Zabon pun segera meluncur untuk segera membawa Vegeta hidup-hidup datang ke hadapan Frieza. Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud oleh Frieza tentang orang Saiyan yang memiliki kekuatan hebat tersebut adalah Goku yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke planet Namek. Kita kembali ke tempat Zabon yang saat ini telah berhasil menemukan keberadaan dari Vegeta yang tak sadarkan diri. Zabon pun segera terbang dan membawa Vegeta untuk kembali ke pesawat utama milik Frieza agar dia bisa disembuhkan dan segera dihadapkan kepada Frieza untuk diinterogasi tentang bola Dragon Ball yang telah ia sembunyikan. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau Bulma dan juga Gohan menemukan satu buah bola Dragon Ball yang tak jauh dari tempat ini. Gohan pun berniat untuk mengambil bola Dragon Ball tersebut, yang mana bola Dragon Ball itu tak salah lagi adalah bola Dragon Ball milik Vegeta, yang mana di sebuah desa yang pernah diserangnya sebelumnya. Gohan segera meminjam radar Dragon Ball milik Bulma dan langsung meluncur menuju ke desa tersebut untuk segera mengambil bola Dragon Ball yang sebelumnya telah didapatkan oleh Vegeta dan sedang disembunyikan di desa itu.
Kembali ke tempat Zarbon yang saat ini telah berhasil kembali ke pesawat utama milik Frieza. Dia telah berhasil menyelamatkan Vegeta dan Vegeta saat ini telah berada di dalam sebuah inkubator untuk menyelamatkan nyawanya. Di sana Zarbon menyelamatkan Vegeta bukan sebagai seorang teman, melainkan sebagai seorang tahanan yang nanti akan diinterogasi oleh Frieza tentang bola Dragon Ball yang sebelumnya telah ia dapatkan. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Krillin diberikan satu buah bola Dragon Ball oleh Saikoro, dan dia pun diberikan sebuah bonus berupa peningkatan kekuatan yang dilakukan oleh Saikoro. Krillin pun merasa sangat senang karena kekuatannya telah berhasil dibangkitkan oleh Saikoro. Krillin segera bergegas untuk kembali ke tempat Gohan dan mengajaknya pergi ke tempat Saikoro agar kekuatan tersembunyi milik Gohan bisa untuk dibangkitkan. Di pesawat utama, Frieza pun memerintahkan Zarbon untuk segera membawa Vegeta kemari hidup-hidup karena informasi tentang bola Dragon Ball berada di tangannya. Akhirnya Zarbon pun segera meluncur dan kembali ke tempat Vegeta yang saat ini masih terluka parah. Zarbon segera membawa Vegeta menuju ke pesawat utama dan dimasukkan ke dalam sebuah kapsul pengobatan. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau Goku sedang menjalani sebuah latihan di dalam pesawatnya. Dia menggantung kaki-kakinya di atas langit-langit pesawat dan melakukan sit up di sana dengan menggunakan gravitasi 50 kali lipat daripada yang ada di bumi. Terlihat kalau Goku cukup kelelahan dengan latihan yang ia jalani saat ini. Walaupun latihan yang Goku jalani saat ini membuatnya menjadi sangat kelelahan, Goku tetap akan konsisten pada latihannya kali ini karena dia menyadari kalau musuh-musuh yang berada di planet Namek jauh lebih kuat daripada Vegeta. Jin berpindah di tempat dari planet Raja Kaio. Di sana kita akan diperlihatkan para Z-Factor yang masih menjalani latihan berupa menangkap Bubbles. Kelihatannya mereka masih sangat kesulitan menangkap Bubbles dengan menggunakan gravitasi 10 kali lipat dari planet Raja Kaio ini. Di sisi lain, Piccolo yang merasa kalau kekuatannya jauh lebih unggul daripada para Z-Factor lainnya meminta kepada Raja Kaio untuk langsung memberikannya teori ilmu bela diri karena dirinya tak mau menjalani latihan konyol seperti para Z-Factor lainnya. Tapi Raja Kaio pun kembali menegaskan kepada Piccolo kalau dia harus menjalani latihan yang sama seperti para Z-Factor lainnya dan tidak boleh melakukan latihan secara terburu-buru. Mendengar perkataan dari Raja Kaio membuat Piccolo menjadi cukup kesal kepadanya. Tapi Piccolo juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun akhirnya duduk bersantai di bawah sebuah pohon dan menonton para Z-Factor lainnya melakukan latihan. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Kita akhirnya sampai di mana para Z-Factor akan bertarung sparring melawan Piccolo dengan wasitnya adalah Raja Kaio. Tapi Piccolo yang sangat sombong kalau dirinya lebih kuat daripada para Z-Factor mengatakan kalau dirinya pasti akan menang walaupun dikeroyok oleh para Z-Factor sekaligus. Mendengar hal tersebut membuat para Z-Factor menjadi sangat marah dengan kesombongan dari Piccolo. Akhirnya Raja Kaio pun akan segera mempertandingkan pertarungan di mana ketiga Z-Factor kita akan bertarung melawan Piccolo sendirian. Dan pada akhirnya kali ini Piccolo harus bertarung melawan Tenshinhan, Yamcha dan juga Chaozu. Ya, Piccolo pun langsung mengatakan kalau dirinya akan membereskan para Z-Factor ini dalam waktu 5 detik saja. Tapi hal yang sangat mengejutkan terjadi. Kekuatan dari para Z-Factor ini telah meningkat sangat jauh. Kekuatan mereka
jauh di luar dari perkiraan dari Piccolo dan membuat Piccolo menjadi cukup kewalahan menghadapi mereka bertiga. 見てろ、5秒で始め。Piccolo yang notabene adalah seorang Raja Iblis alias Demon King, dia pun dikalahkan oleh ketiga Z Fighter kita. Para Z Fighter pun meminta kepada Piccolo untuk melepaskan pemberatnya dan melanjutkan sparring. Di saat mereka akan melanjutkan sparring, tiba-tiba Raja Kaio langsung menghentikannya karena saat ini sudah masuk waktunya makan. Mereka pun diminta untuk makan terlebih dahulu sebelum melanjutkan latihan. Di sini Piccolo pun benar-benar terpukul melihat kekuatan dari para Z-Factor yang sudah meningkat dan hampir melampauinya. Piccolo pun juga akan ikut pada latihan kali ini agar kekuatannya tidak tertinggal dengan para Z-Factor lainnya. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Vegeta yang masih menjalani sebuah pengobatan agar dia bisa sembuh seperti sedia kala. Tapi ketika Vegeta sudah sembuh dari lukanya, dia pun langsung memporak-porandakan ruangan tersebut dan mengakibatkan pesawat milik Frieza menjadi berguncang. Frieza dan juga Zarbon yang mengetahui tentang hal tersebut, mereka segera menuju ke ruang pengobatan dan melihat kalau ada sebuah lubang besar, dan mereka pun berpikir kalau Vegeta telah melarikan diri dari pesawat utama. Tapi sebenarnya Vegeta masih berada di tempat tersebut. Dia segera berlari menuju ke ruangan Frieza untuk mengambil bola Dragon Ball yang berada di sana. Zarbon segera keluar dari dalam pesawat untuk mencari keberadaan Vegeta karena tidak mungkin bagi Vegeta bisa melarikan diri dari tempat ini dengan begitu cepatnya. Frieza pun tidak peduli kalau Zarbon harus segera mencari keberadaan dari Vegeta karena kalau sampai Vegeta tidak bisa ditemukan maka nyawa dari Zarbon sebagai gantinya. Di sisi lain terlihat kalau Vegeta sudah berada di dalam ruangan Frieza dan dia pun sudah menemukan 5 bola Dragon Ball yang berada di sana. Selanjutnya Vegeta akan segera membuat sebuah pengalih perhatian agar dia bisa mendapatkan 5 bola Dragon Ball ini. Vegeta pun segera mengumpulkan sebuah energi Ki dan segera ditembakkan ke sisi lain dari pesawat tersebut dan mengakibatkan guncangan lagi di pesawat milik Frieza. Setelah membuat sebuah pengalih perhatian, Vegeta pun segera melubangi pesawat milik Frieza. Setelah melubangi pesawat milik Frieza tersebut, Vegeta segera melemparkan semua bola Dragon Ball yang berada di dalam pesawat ini. Selanjutnya Vegeta pun segera menyusul bola-bola Dragon Ball itu. Ketika Frieza dan juga Zarbon sampai ke ruangan mereka melihat kalau bola-bola Dragon Ball yang berada di tempat itu telah dirampas oleh Vegeta. Zarbon segera keluar dari dalam pesawat untuk mencari keberadaan dari Vegeta, tapi dia sudah tidak bisa lagi menemukan jejaknya. Ternyata Vegeta melarikan diri dari tempat itu dengan cara melewati perairan yang berada di planet Namek. Karena jika dia melewati perairan maka tidak akan bisa ditemukan oleh Frieza dan juga pasukannya. Kali ini Frieza benar-benar sangat marah karena kelima bola Dragon Ball-nya telah dirampas oleh Vegeta. Frieza pun meminta kepada Zarbon untuk mencari keberadaan Vegeta
Kalau dalam waktu 1 jam Zarbon masih belum menemukan keberadaan dari Vegeta, maka dirinya lah yang akan membunuh Zarbon. Mendengar hal tersebut membuat Zarbon menjadi sangat ketar-ketir. Dia pun segera keluar dari dalam pesawat dan mencari keberadaan dari Vegeta. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kalau Gohan telah sampai di desa di tempat mana para Namekian yang dibantai oleh Vegeta. Sesampainya di sana, Gohan pun merasa prihatin dengan bangsa Namek yang telah tak bernyawa akibat dibantai oleh Vegeta secara menggenaskan. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan Vegeta yang telah mendapatkan 5 buah Dragon Ball milik Frieza, dan dia pun teringat kalau dia masih punya 1 buah Dragon Ball lagi yang ia sembunyikan. Berarti Vegeta hanya tinggal menemukan 1 buah bola Dragon Ball lagi. Secara tiba-tiba Vegeta langsung merasakan sebuah aura ki yang cukup kuat sedang meluncur ke arahnya, dan ternyata aura ki yang sangat kuat itu adalah dari Krillin yang sedang membawa 1 buah bola Dragon Ball yang sedang diincar oleh Vegeta. Melihat hal tersebut membuat Vegeta menjadi sangat senang. Dia pun akhirnya terbang dan menyusul Krillin untuk mendapatkan bola Dragon Ball itu agar dia bisa mendapatkan ke-7 bola Dragon Ball dan bisa membuat permintaan agar bisa hidup abadi. Kita cek kondisi dari Gohan yang saat ini telah menguburkan semua jasad dari para Namekian yang sebelumnya telah dibantai oleh Vegeta. Setelah menguburkan semua Namekian tersebut, Gohan pun melanjutkan pencarian mencari Dragon Ball yang berada di dalam perairan. Gohan pun memutuskan untuk menyelam ke dalam perairan, dan dia pun akhirnya mendapatkan bola Dragon Ball yang berada di danau tersebut. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau Krillin masih belum menyadari kalau dia sedang dibuntuti oleh Vegeta. Nah, di tengah perjalanan Zarbon melihat kejar-kejaran di antara Krillin dan juga Vegeta. Dia yang menyadari hal tersebut juga segera mengejar Vegeta. Akhirnya terjadi kucing-kucingan di antara mereka bertiga. Hai. どうやらあの地球人の目的もドラゴンで7個全てのドラゴンボールが揃えられる。ベジータめ一体どこにいるもの。このままでは私の命は。違う、あいつはナメック星人のドラゴンボールらしいもの。そうだ。でかい戦闘力らしいな。今度こそ片付けてやる。この前の。 Pada akhirnya Krillin berhasil sampai kembali ke tempat Bulma. Bulma pun sangat terkejut melihat Krillin yang telah mendapatkan bola Dragon Ball itu. Secara bersamaan Vegeta juga telah sampai ke tempat itu yang membuat Krillin menjadi sangat terkejut. Karena saking senangnya dia telah menjadi kuat, dia tak menyadari kalau Vegeta dari tadi mengikutinya. Secara bersamaan Zarbon juga datang ke tempat tersebut untuk merebut bola Dragon Ball. Siapakah yang akan benar-benar mendapatkan bola Dragon Ball yang berada di tempat tersebut? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.